Ibu Bapak, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mendengarkan berita jemaat. Berita jemaat untuk kita Minggu tanggal 24 Mei 2020 di rumah masing-masing keluarga. Yang pertama, pelayanan. Ibadah hari ini dipimpin liturgus oleh Ibu Y. Panjaitan, pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Nujianto STH. Pembacaan Alkitab terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai 10 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-32 sampai dengan 36. Nats khotbah terambil dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Ibadah yang akan datang tanggal 31 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga, waktu pukul 9 WITA, liturgus dan pelayanan firman oleh Bapak Pendeta Nujianto STH. Yang kedua, keuangan. Kolekte hari Minggu kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 2 Mei 2020. Yang pertama, kolekte majelis sebesar Rp112.000. Kolekte keluarga CL Tobing sebesar Rp40.000. Kolekte keluarga Bapak Listiadi Rp200.000. Kolekte keluarga Bapak Suradel sebesar Rp45.000. Kolekte keluarga Bapak BST Siregar sebesar Rp100.000. Kolekte keluarga Bapak J Nadia sebesar Rp60.000. Kolekte keluarga HT Sitompul sebesar Rp35.000. Jumlah keseluruhan sebesar Rp592.000. Demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Baiklah Ibu Bapak, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada juga di rumah, kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang kedua nanti kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 3 kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, dan seterusnya kita nyanyikan. Kami kita dengan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ibu Bapak, kami persilahkan duduk kembali. Litani pengakuan. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Kita sambut litani pengakuan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39. Kidung Jemaat nomor 39 ayat pertama saja. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku, dan seterusnya kita nyanyikan. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan selalu menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kami dari hari-hari yang lalu hingga pada saat ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang. Jauhkan kami Tuhan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu di hari-hari yang akan datang. Bapa di sorga, begitu juga kami sidang jemaat-Mu yang telah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati ibadah persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, begitu juga sebentar lagi kami akan mau mendengarkan pembacaan firman-Mu dan juga pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa mempersiapkan hati, pikiran, serta pendengaran kami, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan sungguh-sungguh juga melakukannya dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada di rumah, apapun kegiatan dan aktivitas mereka, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bapa di sorga, kami manusia yang berdosa, ampuni Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik itu terhadap sesama kami, terlebih-lebih kepadamu, yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, supaya kami beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur
ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, nanti dilanjutkan dengan ayat yang ke-32 sampai dengan 36. Dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci, dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di dalam Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Ayat yang terakhir, Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Amin. Tuhan Yesus bersabda, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian kembali Kidung Jemaat nomor 57. Kidung Jemaat nomor 57 ayat pertama saja. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan seterusnya kita nyanyikan. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh pikiran, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu keempat di bulan Mei, terambil dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama meminta pertolongan Tuhan. Di dalam doa, mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan yang selalu senantiasa menjaga dan melihara kami dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kembali kami membacakan akan kebenaran firman. Ketika Tuhan bersabda dan berfirman kepada kami, ketika Tuhan mengatakan adalah firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini menerangi setiap langkah kami, menerangi setiap kehidupan kami, sehingga kami memperoleh hidup dalam kemenangan ya Tuhan. Oleh sebab itu, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Berfirman dan bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sidang jemaat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, minggu keempat di bulan Mei, terambil dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Yang saya bacakan demikian di atas judul perikop Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Salam. Pada minggu yang keempat bulan Mei ini, kita bersama-sama diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil Lukas ini. Kita melihat dalam judul perikop pada saat ini, Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya? Ya, pasti kita tahu tujuannya agar mereka hidup dalam keadaan baik, menjalankan misi dengan keadaan yang baik, dan melakukan segala pekerjaan dengan baik. Karena kenapa? Karena dari setiap murid-murid ini adalah orang yang berbeda-beda, baik dari latar pendidikan, baik dari latar kebudayaan, baik dari latar segala bahasa dan lain sebagainya. Mereka adalah berbeda-beda. Sehingga kalau kita mengatakan apakah mereka layak untuk menjadi murid Tuhan Yesus, pastinya kita mengatakan tidak layak untuk menjadi murid. Kenapa? Karena mereka juga orang yang dikatakan berbeda-beda. Kita mengetahui misalnya seperti seorang Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai, dan seorang Petrus adalah seorang penjala ikan. Sehingga kalau kita bertanya dan kita menarik kesimpulan, apakah mereka layak untuk menjadi murid? Pasti.
semua tidak akan layak untuk menjadi murid. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, bukan mereka yang mencari aku, tetapi aku yang mencari mereka. Oleh sebab itu Tuhan yang mencari kita sehingga kita layak untuk disebut sebagai muridnya. Oleh sebab itu apa yang dikatakan dalam doa Tuhan kita Yesus Kristus, karena Bapa yang mengutus aku, bukan dunia, tetapi Bapa yang mengutus aku. Oleh sebab itu kita mengetahui bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengutus kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi seorang pelayan dan melayani Tuhan, maka Tuhan berdoa bagi kita. Apa yang didoakan bagi kita? Yaitu supaya kita memiliki kemampuan. Dan Tuhan meminta kepada Allah supaya kita selalu diberikan kemampuan, diberikan roh kebijaksanaan dalam kita menjalani kehidupan kita. Bahkan Tuhan mengatakan supaya apa yang kita miliki juga milik Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam ayat yang ke-10, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sehingga setiap apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan milik Tuhan adalah milik kita, dan seterusnya sedemikian. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu perlu kita merenungkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Apakah kita sudah mengaku di hadapan Tuhan, aku adalah milikmu, hartaku adalah milikmu, istriku adalah milikmu, suamiku adalah milikmu, anak-anakku adalah milikmu. Pernahkah kita mengatakan demikian kepada Tuhan? Kalau belum, mari kita katakan kepada Tuhan. Seperti ayat yang 10 mengatakan, segala milikku adalah milikmu. Oleh sebab itu kita mengatakan apa yang kita miliki pada saat ini semuanya itu adalah milik Tuhan. Sehingga ketika suatu nanti kalau kita kolek, kalau kita hancur, semuanya itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ketika anak kita berhasil atau tidak berhasil, itu bukan karena kemauan kita, tetapi semua adalah kemauan Tuhan. Tetapi apabila kita tidak menyerahkan dan kita tidak mengatakan segala sesuatu adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, maka semuanya itu mungkin dikatakan apa yang terjadi mungkin juga karena kesalahan kita. Karena kita tidak mau menyerahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya ini supaya mereka menyerahkan apa yang mereka miliki. Setiap tugas tanggung jawab, pekerjaan, harta milik mereka. Tuhan Yesus mendoakan ini kepada mereka supaya mereka benar-benar menyatakan, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan, mereka pun dipermuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan dipermuliakan dari dunia, tetapi Tuhan yang mempermuliakan kita. Dalam ayat kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengatakan, karena dunia tidak mengenal Dia, tetapi Bapa mengenal Dia. Begitu juga dengan kita. Dunia tidak mengenal kita, tetapi Allah mengenal kita dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka melakukan perjalanan melayani Tuhan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus mengatakan suatu pesan yang sangat menarik bagi kita pada saat ini, di mana Tuhan Yesus mengatakan
dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-23 sampai 25. Apa yang dikatakan? Aku sama seperti kita adalah satu. Ayat 24 juga mengatakan bagaimana bahwa kita harus hidup saling bersatu. Bapak Ibu, bersatu dan kesatuan itu sangat perlu dalam kita melayani Tuhan, dalam kita menjalankan tugas tanggung jawab kita. Bagaimana kita bekerja sama bersatu dengan yang lainnya. Rekan sekerja sama rekan sekerja hidup dalam satu kesatuan. Tetapi nyatanya apa? Dalam satu atau dalam kita satu kesatuan, dan Tuhan ingin kita hidup dalam satu, itu sangat susah. Dan itu sangat sulit sekali dilakukan oleh orang-orang percaya. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak dapat hidup bersatu melayani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berdoa supaya mereka dapat hidup bersatu melayani Tuhan. Dan kita juga dituntut untuk bersatu dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu dan sidang jemaat, kita satu Tuhan, kita satu gereja, tetapi belum pasti kita hidup dalam bersatu. Jangankan satu gereja, jangankan satu Tuhan, dari lingkungan yang kecil, dari keluarga, suami istri hidup bersama, tidak dapat juga hidup bersatu. Oleh sebab itu persatuan sangat perlu dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu mengapa Tuhan ingin mendoakan murid-muridnya supaya mereka dapat hidup bersatu. Karena melalui kesatuan ini dan kita hidup bersatu, maka di dunia maupun di bumi akan ada sukacita. Di dalam keluarga juga kita bisa melihat orang tua dengan anak tidak sepaham, kakak adik tidak sepaham, padahal mereka satu darah, satu keturunan, tetapi hidup tidak bersatu. Oleh sebab itu persatuan dan kesatuan ini sangat perlu dalam kita menjalani kehidupan kita pada saat ini. Dan oleh sebab itu kenapa Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya? Karena dia mengetahui, karena kesatuan dan persatuan ini sangat perlu untuk kita jaga dan perlu untuk kita jalani. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan sidang jemaat, bersatu dalam keluarga kita, bersatu dalam lingkungan kita, bersatu dalam gereja. Walaupun kita mengetahui di dalam kehidupan kita beragama, di dalam kita berbangsa dan negara, kita adalah orang yang berbeda-beda. Suku, bahasa, ras dan lain sebagainya, kita semua adalah beraneka ragam dan berbeda-beda. Tetapi dengan keperbedaan inilah kita menjalankan hidup satu dan kesatuan. Ketika saya membaca firman Tuhan pada saat ini, ketika Tuhan ingin mengatakan kita hidup dalam bersatu, maka saya juga ingat tentang sila yang ketiga, Pancasila. Juga mengatakan bagaimana kita juga harus bersatu. Tidak hanya firman Tuhan ingin mengatakan kita hidup bersatu, tetapi sila Pancasila juga ingin mengatakan bagaimana kita juga hidup bersatu. Oleh sebab itu, kita bersatu melawani semua. Kita bersatu untuk melayani Tuhan. Kita bersatu membangun dalam rumah tangga kita. Kita bersatu bersama-sama mendidik, menjaga, memelihara anak-anak kita.
Kita bersatu pada saat ini. Kita melihat bagaimana bencana alam terjadi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, lebih lagi pada saat ini adalah tentang virus corona. Oleh sebab itu kita harus bersatu untuk memberantas, untuk melawan setiap segala virus yang ada. Terkadang kala hanya perawat yang bersatu, hanya pemerintah yang berusaha untuk melawan, tetapi masyarakatnya tidak mau. Sehingga tidak mungkin kita dapat memberantas melawan virus ini kalau kita tidak mau bersatu. Pemerintah, dokter, perawat, terlebih masyarakat juga harus mendukung dan bersatu untuk melawan semuanya ini. Bapak Ibu, ketika kita mendengar berita, jujur kita merasa sangat pilu mendengarnya. Apalagi kemarin saya tercengang-cengang mendengar berita tentang penyampaian hampir 1.973 orang yang mengalami positif. Bayangkan dalam satu hari hampir 1.000 kita kena virus ini. Kenapa terjadi? Karena kita tidak dapat hidup bersatu untuk melawan ini. Kita lihat bagaimana masyarakat sekarang ini, banyak yang keluar semaunya, tidak memperduli protokol tentang kesehatan dari pemerintah. Semau gue, semau dia. Sehingga apa yang terjadi? Penularan semakin banyak. Padahal kita mengetahui bagaimana ketika pada pertengahan atau bulan Mei kita sudah mulai turun. Saya lihat sudah mulai turun tentang virus ini. Maka prediksi dari pemerintah bulan 6, bulan 7 akan tidak ada lagi penularan. Tetapi ketika kita melihat di pertengahan bulan Mei mulai orang itu tidak peduli lagi. Orang semua keluar dan tidak memperdulikan tentang protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi murid Tuhan Yesus, karena kita orang yang percaya adalah murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita hidup dalam bersatu. Bersatu membangun, bersama-sama membangun gereja kita. Bersatu kita membangun bangsa negara kita. Dan kita semua menyerahkan semuanya itu adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan senantiasa mendoakan kita. Yang penting kita berserah, pasrah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaannya dengan baik, memberikan roh penolong kepada kita. Mari kita bersama-sama berjuang. Mari kita bersama-sama bersatu. Dengan bersatu kita akan dapat melewati semua musibah pergumulan. Bahkan virus ini bisa kita lawan dengan kita hidup bersatu dan saling mendoakan. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya pada saat ini. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sejenak kita menundukkan kepala kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau tidak menghendaki kami hidup dalam kedosaan. Engkau tidak menghendaki bahwa kami hidup dalam kekekalan dosa. Engkau tidak menghendaki hidup kami selalu dibinasakan oleh dunia. Tetapi Engkau menghendaki supaya kami hidup dipermuliakan. Engkau telah berdoa bagi kami ya Tuhan, supaya kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Apa yang kami miliki adalah milik Tuhan, dan apa milik Tuhan adalah milik kami. Oleh sebab itu kami meyakini, mempercayai semua itu ya Tuhan. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Oleh sebab itu Engkau mengajarkan dan Engkau mendoakan kami
supaya kami dapat hidup dalam bersatu ya Tuhan, bersatu melayani Engkau, bersatu di dalam kami menjalani misi kami untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan di surga ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur pada saat ini melalui kebenaran firman yang senantiasa selalu mengingatkan kami kembali supaya kami dapat hidup saling bersatu dengan yang lainnya ya Tuhan. Dan kami tidak pernah memandang suku, agama, ras dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kami dapat hidup bersatu di dalam kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami, baik bagi gereja maupun bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga meminta, memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau yang selalu bersama-sama dengan pemerintahan kami ya Tuhan, selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka dapat melawan virus pada saat ini ya Tuhan. Bahkan mereka mendapatkan vaksin di dalam mereka memberantas virus ini ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Begitu juga bagi kami juga ya Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat-Nya. Kami juga ingin menyerahkan gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menuntun memelihara gereja-Mu, walaupun pada saat ini ya Tuhan, gereja kami tidak dapat dibuka, tetapi hati kami, rumah kami buka untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami juga berdoa bagi seluruh rekan-rekan sekerja-Mu ya Tuhan, baik dari pendeta, majelis, guru agama, guru sekolah minggu, vikaris, orang-orang yang terlibat dalam melayani Tuhan. Terkhususnya ya Tuhan, Hamba-Mu mendoakan bagi rekan sekerja di jemaat GKE Rantau pada saat ini, baik majelis maupun orang-orang yang terlibat dalam melayani Tuhan. Kiranya Engkau selalu bersama-sama mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menopang, menolong mereka, memelihara mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan juga yang selalu memberikan mereka berkat di dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga yang selalu melimpahkan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan juga yang menjauhkan mereka dari roh-roh yang jahat, bahkan dari niat-niat orang yang jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, di dalam mereka menjalani rumah tangga mereka, di dalam mereka mendidik, mengasuh anak mereka, biarlah ya Tuhan, Engkau selalu menolong, memelihara mereka, memberikan roh hikmat, bahkan Tuhan memberikan ketenangan, kesabaran di dalam mereka menjalani kehidupan pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Kiranya juga Tuhan yang selalu sudi untuk memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, bahkan para perawat ya Tuhan, sehingga melalui situ Engkau bekerja, Engkau berkarya untuk memberikan pemulihan, kesembuhan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang berat, bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga mereka, di dalam usaha mereka, Tuhan, pada saat ini kami hanya bisa menyerahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pada saat ini kami hanya bisa mempasrahkan mereka hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak mengendaki mereka di dalam hidup mereka terlarut-larut dalam pergumulan. Tetapi Engkau yang selalu menolong, memelihara mereka. Engkau yang selalu memberikan jalan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Engkau sudi ya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan setiap solusi yang baik bagi keluarga, bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan berat pada saat ini. Kami hanya pasrah dan meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang menentukan yang terbaik bagi kami pada saat ini. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi jemaat-Mu yang ada di GKE Rantau pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menilik kehidupan kami, biarlah Engkau menilik keluarga kami pada saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan kami sukacita, damai, sejahtera di dalam kami melayani dan mengasihi Engkau ya Tuhan.
Walaupun kami beberapa bulan ini kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi kami tetap setia melayani Engkau Tuhan dari rumah ke rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sengaja menjauhkan diri daripada Tuhan, mari Tuhan Engkau mengetuk pintu hati mereka. Mari Tuhan Engkau memanggil mereka, sehingga mereka pun terpanggil melayani Tuhan. Sehingga mereka membuka hati mereka, terlebih membuka rumah mereka untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga mereka diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang menjadi profesi mereka pada saat ini ya Tuhan. Baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai karyawan perusahaan, baik mereka sebagai nelayan, petani, apapun yang menjadi usaha mereka. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati semuanya, sehingga semuanya itu mendatangkan berkat berlimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berkatilah keluarga mereka ya Tuhan, berkatilah anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka juga diberikan selalu kesehatan, umur yang panjang, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Apapun yang menjadi cita-cita anak-anak mereka, biarlah Tuhan yang selalu mengabulkan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami kembalikan kepada liturgus. Ibu Bapak, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang juga di rumah masing-masing, kita merespon pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376. Kidung Jemaat nomor 376 ayat pertama saja. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku, dan seterusnya kita nyanyikan. Ikut dikau saja persembahan syukur. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur, kita mendengarkan nas pembimbing untuk persembahan kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul ayat pasal 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu mau mengumpulkan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan, agar dapat dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan.
serta di dalam pelayanan gerejamu. Berkati juga kami yang memberikannya dengan tulus, ikhlas, dan sukacita. Berkati juga ya Tuhan setiap usaha dan pekerjaan kami, agar kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan di hari-hari yang akan datang, sebagai persembahan yang hidup dan harum di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan berkat yang masih tersisa yang ada pada kami, agar berkat itu dapat kami pergunakan dengan baik seturut kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menggunakannya dengan baik. Bapa di sorga, begitu juga firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami, agar kami bisa melakukannya apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, begitu juga kami berdoa buat Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang. Jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit, sehingga Bapak Pendeta selalu setia melayani Tuhan dan juga melayani kami jemaat-Mu yang ada di rantau ini. Begitu juga Tuhan, istri dan juga kedua orang tua mereka yang jauh dari Bapak Pendeta, biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menyertai mereka, supaya mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun rencana dan harapan mereka ke depannya, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Kami serahkan seluruh kehidupan Bapak Pendeta hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu, agar kami layak mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan syukur, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 337. Kidung Jemaat nomor 337 ayat pertama saja. Betapa kita tidak bersyukur, dan seterusnya kita nyanyikan. Betapa kita tidak bersyukur, berana air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ibu Bapak, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga yang ada di rumah, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dan nanti diakhiri haleluya haleluya 3 kali, dan sidang jemaat tetap berdiri. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318. Setelah itu kita menerima pengutusan dan berkat. Mari kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat pertama saja.
Hidup jemaat nomor 318, berbahagia tiap rumah tangga dan seterusnya kita nyanyikan. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah letakmu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lega, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi kita. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sama tadi.